Halo, selamat siang. Kami dari Mitsubishi Dwindo Bintaro. Dalam hal ini kita mensupport acara peresmian BFAD dalam hal untuk anti narkoba di Tangerang Raya. Kami mewakili juga dari tim passenger. Saya dari tim passenger mewakili untuk mengucapkan selamat atas peresmiannya BFAD untuk mensupport anti narkoba di Tangerang Raya. Kami pun dari tim Pusuk sangat support dengan peresmian BFAD di Tangerang. Terima kasih. Tangerang Raya, bersinar, bersih dari narkoba. Alproses BWISA nomor KTP 36031 222 098 10003 sebagai jabatan sebagai ketua. Yang kedua, Jesri Gracia Esa dengan nomor KTP 31732 6203971001 sebagai sekretaris. Dan yang ketiga, Friska Susianti Bakara SC C sebagai bendahara. Sumpah jabatan. Sumpah jabatan. 1. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setia kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saya berjanji akan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena dengan diberikannya SK ini, maka telah sah kepengurusan dari BFAD Tangerang Raya, dan tentunya ini merupakan harapan baru untuk kita semua. Siap. BFAD. BFAD. Tangerang Raya. Bersih dari narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Dapat diimplementasikan, dilaksanakan sebagaimana mestinya. Walaupun organisasi ini adalah organisasi yang bergerak di sosial. Saya hadir di sini mewakili Bapak Wali Kota karena beliau di kesempatan yang sama saat ini setelah pelantikan belum mengikuti retreat di Magelang. Kita baru punya di 34 provinsi dan hanya ada di 173 kabupaten kota. Sementara di Indonesia ada 514 kabupaten kota, itu belum termasuk jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi baru. Nah, angka 3 juta ini menyebar dari seluruh Indonesia. Ya, itulah kekhawatiran, itulah kecemasan kami sedang orang tua. Ditambah lagi berita yang disampaikan kalau nggak salah sekitar sebulan yang lalu dari Menko Polhukam bahwa dominasi terpapar narkoba adalah generasi muda. Hari ini saya dan Ibu Kepala BNN Kota Tangerang diundang oleh Bikers Fight Against Drugs Besar dan wilayah Tangerang Raya pelantikan pengurusnya. Ini sangat penting karena pertama ini sudah dinyatakan dalam Undang-Undang 35 2009 bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah maupun ikut serta dalam membantu negara ini memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi ini bukan sekedar acara biasa, tapi ini sebenarnya perwujudan dari amanat Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Memang pemerintah tidak bisa sendiri untuk melawan atau mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sampai hari ini angka prevalensinya masih sangat tinggi, di angka 3,3 juta jiwa orang yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga peran serta masyarakatnya sangat tinggi.
banyak yang kita buat, ada strategi baru yang dibuat oleh BNN. Di antaranya adalah penguatan kolaborasi, ini yang menjadi dasar kenapa BNN bekerjasama dengan semua stakeholder. Kemudian juga kami memperkuat data intelijen, kemudian ada pendekatan ikonik dan tematik sehingga kekhasan dan keunikan dari masing-masing wilayah, masing-masing organisasi juga menjadi modal bagi kita semua untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika. Selain itu kami juga melakukan prioritas di beberapa wilayah perbatasan dan pesisir di mana ini menjadi pintu masuk yang sangat besar buat Indonesia. Yang seperti kita ketahui, garis pantai kita sangat panjang, kemudian banyak pelabuhan-pelabuhan yang tidak kita deteksi, itu menjadi sasaran untuk bagi para pengedar dan bandar yang ada di luar wilayah Indonesia untuk mencoba masuk ke Indonesia. Tangan pemerintah sangat terbatas, anggota TNI, anggota Polri, anggota BNN dan semua stakeholder juga sangat terbatas di wilayah-wilayah tersebut, sehingga masyarakat yang berada di wilayah itulah yang menjadi kekuatan kita, sehingga kita harus terus bekerja sama dan menggelorakan semangat anti narkoba ini kepada seluruh stakeholder yang ada. Seperti yang tadi saya sampaikan di acara bahwa banyak sekali lokasi-lokasi pusat kehidupan masyarakat yang tingkat ekonominya sangat rendah. Ini dijadikan sebagai salah satu sasaran dari para pengedar dengan menjanjikan materi yang mudah didapat dengan cara membantu mereka untuk mengedar. 100.000, 150.000 per hari itu kan buat masyarakat yang ekonomi lemah, pendidikannya rendah, itu tidak berpikir panjang untuk menerima tawaran itu, tidak mengetahui ada konsekuensi hukum dan konsekuensi medis yang edukasi ini yang harus terus digelorakan ke masyarakat bahwa peredaran gelap narkoba itu menyalahi aturan, sebuah perbuatan melawan hukum. Nah, itu yang kita minta bantuan dari semua pihak. Sangat besar sekali, karena saya sampaikan tadi ini adalah amanat undang-undang, ya, peran serta masyarakat ini amanat undang-undang, sehingga ini harus digelorakan, harus disebarluaskan ke semua pihak bahwa masyarakat punya peran, baik untuk sebagai pelapor, sebagai pendamping dan memberi edukasi kepada seluruh pihak. Jadi besar sekali peran masyarakat. Nah itu, ini hal yang sangat sensitif ya. Saya pikir oknum pasti di semua layanan sepertinya ada ya. Oleh karenanya kita tetap bekerjasama dengan TNI, Polri dan semua pihak, terutama aparat penegak hukum, untuk membangun komitmen bersama bahwa narkoba adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini adalah musuh kita sama-sama. Tidak bisa secara sepihak saja. Kita harus bekerjasama dengan semua pihak untuk mendeklarasikan komitmen bersama bahwa kita punya PR buat generasi kita yang masa depan, di mana tahun 2045 kan cita-cita kita adalah membangun Indonesia Emas. Harusnya Indonesia Emas ini penyalahgunaan narkoba juga sudah diatasi, karena itu juga menjadi cita Presiden kita dan menjadi program prioritas, salah satu program prioritas Presiden RI, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi prioritas Indonesia. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada komunitas dan organisasi BFAD yang hari ini sudah dilantik, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Wilayah dan Sekolah Masyarakat, bahwa kami sangat berharap penuh seluruh komunitas yang ada di Kota Tangerang dan juga Kabupaten Tangerang harus satu misi dan visi. Seperti inilah yang kami harapkan. 1,1 juta warga yang ada di Kota Tangerang, juga Kabupaten Tangerang jumlah kurang lebih 3 juta, sangat berharap penuh kepada seluruh komunitas dan organisasi yang ada bergerak aktif untuk bersama-sama bergandeng tangan dengan kami BNN Republik Indonesia, BNN Kota Tangerang yang ada di wilayah ini, bisa satu, kuatkan visi-misi untuk jadikan wilayah kita bersinar bersih tanpa narkoba. Mudah-mudahan organisasi yang sudah dibentuk ini gelorakan dengan maksimal dan kerahkan seluruh
anggotanya untuk berkolaborasi bersama pemerintah, swasta, dan pendidikan, serta seluruh lapisan masyarakat untuk bersama cegah narkoba yang ada di wilayah kita. Pertama kita yang harus menyentuh di kalangan pemudi di Kota Tangerang. Kita punya program Tenar, teman sebaya anti narkoba, dan ini kita sudah gerakan guru-guru BK yang ada di sekolah, karena kita wilayah Kota Tangerang SLTP yang kurang lebih ada 410 sekolah, dan kita akan mencoba dengan menggerakkan guru BK melakukan bimbingan teknis sebagai penyambung informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di area pendidikan. Dan ini kita berharap juga agar semua yang sudah kita berikan selain di bidang pendidikan juga masyarakat, agar kita punya satu momen-momen yang ada di masyarakat, kita ada di situ, agar masyarakat tahu bahwa penyalahgunaan narkoba bisa merusak rantai kehidupan manusia, apalagi lingkup anak-anak yang sedang berkembang. Bisa informasikan kepada kami BNN Kota Tangerang. Kami punya email, IG, dan juga nomor telepon yang ada, dan kami akan menyampaikan juga bahwa semua laporan-laporan masyarakat kami akan terima dan kami akan teruskan melakukan penyelidikan. Terima kasih rekan-rekan. Program dari pusat, BPAD pusat yang diturunkan seluruh sampai ke daerah-daerah, termasuk salah satunya BPD Tangerang Raya yang masuk. Bahwa 3 program yang memang sudah diluncurkan dari pusat, yaitu program P4GN seperti yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah program rehabilitasi, memang kami juga ada di situ. Dan yang ketiga adalah program terkait edukasi masyarakat. Karena ini yang memang harus 3 program prioritas itu yang harus sampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Kalau tidak diberikan edukasi yang tepat, kalau tidak diberikan edukasi yang benar, maka pemahaman yang keliru, termasuk penyalahgunaan narkoba, pasti ada pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah. Maka perlu edukasi, perlu penyuluhan, dan macam-macam yang harus dilakukan. Dan kami juga terus akan bekerjasama dengan baik dari pusat maupun dari kita. Pada prinsipnya bikers, ride against drugs adalah hanya sebuah nama. Memang latar belakangi oleh komunitas bikers, tapi sesungguhnya itu sebuah filosofi. Mau semangat itu harus terus bergerak berbunyi seperti mesin biker. Jadi mau bunuh, mau semua harus tetap fight. Itu untuk situasional sekarang. Maka perang melawan narkoba harus sesemangat dan setangguh mesin biker. Kalau untuk rekrutmen anggota, BPAD terbuka pada siapapun. Tapi dalam hal ini, BPAD menegaskan bahwa program yang harus kita lakukan adalah program pencegahan, edukasi, dan juga rehabilitasi. Kami di BPAD punya 3 prioritas program, dan mungkin kami di BPAD Tangerang Raya punya program bahwa untuk pencegahan kami harus melakukan edukasi dari dalam rumah tangga, baik terhadap orang tua untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, dan juga tentunya minimal orang tua sudah paham bahwa anak sudah terkena narkoba itu seperti ini gelagatnya, ciri-cirinya. Ini perlu kita edukasi supaya jangan sampai orang tua lalai karena mungkin juga karena kekurangan informasi, kaget-kaget polisi telepon sudah ditangkap. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi pencegahan itu kita lakukan dari dalam rumah. Berbicara narkoba 1000%, jangankan sinergi, tapi hubungan emosional, hubungan batin itu pasti akan
akan mengikat karena kami memiliki semangat yang sama bahwa narkoba itu harus kita perangi. Program tentunya P4GN itu adalah program yang harus kita jalankan dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Salam sehat tanpa narkoba. Oke, Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya kami dari DPD Petir Banten, pertama-tama kami mengucapkan sukses ya untuk BFAD-nya, karena bagaimanapun organisasi masyarakat dengan organisasi BNN ini yang saya mau katakan bahwa kita harus bersinergi sehingga di dalam program-program mereka ini kita organisasi masyarakat bisa bersinergi membantu melaksanakan atau melakukan pemberantasan narkoba ini, karena apapun bentuknya kita sebagai masyarakat Indonesia tentu kita berperan ikut campur membantu pemerintah dalam hal ini TNI Polri untuk memberantas narkoba. Itu sudah pasti kita akan berkolaborasi, jangankan dengan BFAD, dengan semua unsur organisasi narkoba, antara mungkin ada GAN, ada granat dan lain-lain. Tentunya kita harus berkolaborasi, karena tanpa masyarakat umum, contohnya kami sebagai organisasi masyarakat, belum tentu mereka bisa mengatasi. Pasti akan kolaborasi baru bisa dapat mengatasi pemberantasan korupsi ini, dan infonya pasti datangnya dari masyarakat. Kami lakukan itu, kami menjaga kondisivitas tempat tinggal, lingkungan kita. Nah, di situ kita akan mengetahui apa baik buruknya yang terjadi di lingkungan. Nah, itu kita akan memberikan informasi kepada unsur-unsur terkait di dalam pemberantasan narkoba ini. Memang kami sudah merencanakan bahwa dalam waktu dekat, mungkin di habis bulan puasa, kita akan mengadakan program yang sama, pelantikan juga badan pengurus DPD Petir Banten, yang mana juga bagian dari BFAD ini banyak sekali juga pengurus di dalamnya. Jadi kita jelas kolaborasi ya, ini kita saling mendukung, saling menjaga, dan kita harus punya satu tekad bahwa nama berbeda tapi tujuan kita satu, untuk memberantas korupsi narkoba. Pesan dan kesan kita kembali kepada keluarga terdekat, orang tua. Bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya. Selain daripada orang tua, keluarga terdekat, mungkin sekolah-sekolah di mana anak-anak itu belajar menuntut ilmu. Tentunya harapan kami biar para guru ini bisa memberikan edukasi untuk bagaimana menjauhi narkoba. Terima kasih. Generasi selanjutnya, siapapun itu dari kita yang ada hadir pada siang hari ini, tentunya silakan mengambil bagian untuk menandatangani. Jadi kalau keesokan harinya kalau misalnya kita lupa akan hal itu, karena tangan itu akan menjadi bukti bersama bahwa kita sudah melakukan kesepakatan bersama, agreement bersama untuk menolak dan memberantas narkoba. Jangan cuma korupsi dan narkoba yang kita berantas. Betul, itu kan merupakan satu ngomong yang sangat luar biasa. Membahayakan banget. Ya, jadi jangan apa-apa korupsi narkoba itu, sama halnya membahayakan. Jadi kita korelasi antara narkoba dan korupsi itu adalah satu kesatuan. Karena setelah dia menggunakan narkoba, nggak ada duitnya, akhirnya dia korupsi. Iya betul, karena sifat kecanduan ya. Iya. Kalau misalnya nggak ada, mereka bingung. Ini kayak tahu ya. Dia karena kita baca. Karena kita baca, karena kita mau tahu dan karena kita peduli, makanya kita